100.000 subscriber Yen akan ngundang kalian sebagai narasumber Yen. Akan ada 5 orang yang akan Yen undang untuk makan bareng. Enak kan? Untuk makan barengnya Yen. Oke, terima kasih ya. Suster pakai lama lagi. Dari jam 7 sampai jam 9 kagak. Nggak mau disuntik-suntik nih badan gua nih. Mana lagi? Maaf. Ini dia nih susternya. Iya, Mbak. Maaf, buruan, Bapak Bongki siapa ya? Alexandra Bongki saya. Alexander Bongki. Maaf ya, saya nyarinya Bongki Raharja. Bentar. Kenapa lagi tuh? Suster, ini yang mana yang bener sih nih? Ya ilah ya Allah. Bapak Alexander Bongki kan? Iya, suster. Sabar ya, ini lagi ke Bongki Michael. Sebentar ya. Nama saya satu, Bongki Alexandro, diganti-ganti Bongki Michael. Nggak ada lagi nih susternya yang lain nih. Panggil lagi nih, suster. Duh. Bapak Bongki. Astaga. Udah siap ya? Saya mau disuntik, suster. Oh, mau disuntik? Aduh, oke. Silakan duduk, saya siapin suntikannya ya. Sebentar, sabar. Mau kemana, suster? Ambil suntikan. Ampun. Ini udah saya siapin, Bapak sudah siap ya Bapak ya. Jadi Bapak kan udah tanda tangan ya. Udah tanda tangan surat pernyataan bahwa Bapak ikhlas lahir batin untuk divaksin dalam keadaan sadar, tidak dipaksakan ya. Tapi itu serius vaksinnya beneran apa enggak sih? Vaksinnya beneran dong Bapak, masa vaksin bohong-bohongan? Cairannya bener apa enggak? Ih, cairannya bener-bener cair, nggak mungkin benda padat dimasukin kan? Enggak, takutnya saya kenapa-napa, susternya mau tanggung jawab. Kan Bapak udah tanda tangan surat pernyataan, Bapak kesini kan nggak ada yang maksa. Jangan Mbak, udah, jangan deh, nggak jadi ya. Nggak bisa dong Bapak. Bapak tahu nggak, dari 251 juta penduduk Indonesia, Bapak tuh dapat keberuntungan untuk divaksin duluan, jadi harus siap ya. Jangan deh Mbak, nggak jadi deh. Nggak boleh, nggak bisa nggak jadi. Bapak kalau nggak mau divaksin, itu Bapak didenda uang. Saya takut sama suntikannya itu. Iya ampun, nggak usah takut, nggak apa-apa lah, udah Enggak, sini. Mbak. Mau kemana? Udah sini aja, udah diem. Jangan, Mbak. Diem. Udah. Belum ini Bapak, ini tuh ya kita harus memutus rantai penyebaran COVID. Jadi Bapak harus mau disuntik. Enggak Mbak. Bapak mau kemana? Takut saya. Enggak apa-apa, ini aman. Kan udah halal, Bapak nggak perlu khawatir, tidak mengandung babi sama sekali dan nggak boleh nyolong. Jadi ini aman, halal. Ya, kalau mengandung babi ntar saya yang jaga lilin siapa? Itu dia. Saya suntik ya Pak. Tar dulu. Ini Kenapa? aman nggak? Aman Bapak, karena kan udah banyak yang disuntik, jadi Bapak nggak perlu khawatir tentang keamanannya, ya? Iya, tar dulu. Ini harganya mahal apa enggak? Ya ampun, kita udah tahu kalau tampang-tampang kayak Bapak kita gratisin, jadi nggak usah bayar. Oke, yang benar. Oh gitu. Tar dulu. Iya. Jarumnya aman kan? Jarumnya aman nggak? Kayaknya kalau buat Bapak saya nggak pakai jarum. Bentar ya Pak, saya ambilin garpu. Ya orang nanya. Ya semuanya harus aman lah, harus safety. Kalau nggak safety ntar gue lumpuh. Gimana? Nggak bisa nyari bini lagi. Hai semuanya, balik lagi nih di channel YouTube Yeyen Lydia Official. Terima kasih buat kalian yang masih setia nemenin Yeyen, yang masih setia untuk sabar menanti, sabar nonton, sabar untuk lihat iklannya supaya nggak skip. Makasih ya semuanya ya. Oke, hari ini Yen mau ngomongin masalah vaksin nih yang lagi rame banget ya. Masalah vaksin, Yen mau nanya, kalian tuh setuju atau enggak sih vaksin itu gitu kan? Karena sebenarnya kan
kalau jelas-jelas MUI sudah memberikan stempel halal untuk vaksinnya. Dan Yayan rasa pemerintah juga nggak mungkin main-main masalah vaksin, karena ini masalah hajat hidup orang banyak. Banyak sekali pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada masyarakat kalau sampai ada apa-apa misalnya. Dan lagi juga tidak semua orang bisa dapat vaksin nih, misalnya yang punya diabetes, punya jantung, hipertensi, atau penyakit bawaan kayak autoimun, ya kan? Itu tidak bisa divaksin. Dan yang boleh divaksin hanya umur 15 sampai 56 tahun kalau nggak salah ya. 56 tahun kalau tidak salah. Dan yang sudah pernah kena pun tidak harus divaksin, gitu kan. Jadi ada syarat-syarat sebenarnya. Jadi tidak semua orang bisa divaksin. Yang divaksin hanya mereka yang benar-benar sehat. Untuk apa? Untuk menghindari pencegahan, dalam arti supaya kita tidak menularkan kepada orang lain, karena banyak sekali OTG. Yayan adalah salah satu contoh OTG, ya kan, nggak sakit, nggak apa gitu kan. Nah itu yang berbahaya, ya kan. Nah sekarang Yayan mau tadi yang udah lempar ke IG nih, kira-kira seperti apa ya kan pendapat masyarakat di luar sana, ada yang mau vaksin atau tidak. Tapi sebelum Yayan keluar nih, Yayan mau tanya dulu yang di sini. Alde, vaksin tidak? Belum. Enggak, kalau disuruh vaksin nggak? Ya. Kenapa? Ya belum keluar. Oh enggak, kalau udah keluar nih, Keluar. buat masyarakat umum udah ada Udah aman. vaksin atau tidak? Batas amannya itu seperti apa? Kalau batas aman itu kan sebenarnya kita kan belum tahu ya. Belum tahu validasi si vaksin itu. Kan kalau untuk halal MUI udah ngeluarin. Kalau MUI itu tokoh agama loh. Kalau sampai dia main-main berarti pertanggungjawaban dia ke Tuhan tuh berat banget. Yang gila deh, nggak kebayang tuh hukumannya kayak apa gitu. Kalau udah aman semua, BPOM udah oke ya mau lah. BPOM pasti udah, BPOM udah, MUI udah, pasti mau ya. Nggak punya penyakit bawaan kan? Enggak. Nggak ada penyakit bawaan berarti harus. Bongke, Woi, mau vaksin nggak? Kalau sudah dapat nih, udah datang semuanya vaksinnya. Kalau sekarang kan belum datang, semua udah datang, vaksin nggak? kalau aman mah mau aja. Kalau aman ya, kalau nggak aman ya enggak. Ya kan kita nggak tahu ya, kan namanya. Nah, makanya harus ada satu yang kan kemarin kan Pak Jokowi ya. Iya, udah. udah. Pertama ya gitu kan. Terus banyak artis-artis juga. Nah, gitu. Ada Raffi, ada BCL ikutan nggak ya? Pokoknya banyak lah, udah banyak, karena kan yang garda terdepan udah divaksin, ya kan? Vaksin nggak? Nggak. Kenapa? Hah, nggak boleh? Nggak boleh apa nggak mau nih? Hah? Nggak mau, kenapa? Apa takutnya? Oh takut, oke. Takut sama Oke, tapi kan ada hukum pidananya loh sekarang kalau nggak mau vaksin. 5 juta loh denda. 7, Jakarta 7, Jakarta 7. Bahkan bisa dipadana. Ada Pak Corona kok didenda, kan ada HAM, Bray. Ya kan karena Hak Tapi- asasi manusia. Itu kan peraturan daerah dari Jakarta, gubernurnya sudah menandatangani itu 7 juta untuk yang menolak vaksin. Dicicil bener. Nggak boleh. per hari. Jadi minggu depan lo dikirimin surat, lo nggak mau lagi bayar lagi 7 juta. Minggu depan dikirimin surat lagi 7 juta. Oke, nah itu dia ya, di tempat Yayan juga ada yang mau, ada yang enggak. Kalau Yayan sebagai contoh misalnya, kalau yang udah pernah kena kan katanya nggak bisa ya, gitu. Tapi kalau misalnya sebagai contoh memang ini nggak ada masalah sih, ya kan? Tapi kita lihat nih, banyakan yang iya atau banyakan yang enggak sih sebenarnya. Nih ya, ada dari Aji 8878. Aji 8878, mau Mbak Yu menjaga diri dan teman-teman sekitar, karena kalau tertular dampaknya juga bisa ke teman-teman dekat. Betul, itu tadi OTG ya. Kadang kita nggak boleh berpikirnya, oh gue vaksin, gue nggak perlu vaksin lah, gini-gini. Iya kalau kamu hanya menularkan diri kamu sendiri, tapi kalau kamu punya keluarga, ada orang tua, karena kan yang rawan itu adalah anak-anak dan orang tua sih paling rawan, karena anak-anak tuh sembuhnya lebih cepat. Banyak anak-anak yang misalnya sakit tapi seminggu biasanya udah sembuh karena imunnya masih lebih bagus dibanding orang tua, ya kan? Karena kalau kita sampai nularin orang tua berarti kan kita membunuh orang tua kita sendiri tanpa kita sadari. Kita bawa virus ke rumah, deketan sama orang tua, salim dan segala macem, tiba-tiba dia kena, otomatis kan kita yang
membunuh orang tua kita sendiri. Kang Luki, mau dong sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus ikuti anjuran pemerintah dan untuk kebaikan diri kita sendiri pastinya. Divaksin, siapa takut? Ya kan? Terus ada lagi, bentar, ini masih yang setuju ya. Oh, ini ada Andre_Kikuk. Saya kemarin malah pengen jadi yang pertama disuntik vaksin loh kalau bisa. Hanya pilihan sih ya. Pilihan. Dari Sui_246. Kalau saya nggak mau mbak, katanya. Alasannya belum melewati uji klinis ketiga. Nih, sama ini ya. Alasannya adalah belum melewati uji klinis ketiga dan saya nggak mau jadi percobaan uji klinis ketiga itu. Mungkin kita mesti cari tahu lagi kali ya uji klinisnya udah sampai mana, karena kan ini kan mendunia, nggak mungkin terus disebar untuk jutaan orang gitu kan ya, tapi belum diuji klinis tuh pertanggungjawabannya kalau misalnya jahat itu lebih Hitler jahatnya gitu kan ya, kejam banget gitu kalau ternyata belum uji klinis kita nggak tahu efek sampingnya gimana gitu kan, tapi udahlah kita sebar aja dulu gitu kan, itu sama dengan pembunuhan massal ya. Kenapa nggak disuruh perang aja gitu sekalian? Angga_ZZZ. Siapa yang mikir kalau vaksin COVID itu sebenarnya adalah senjata untuk mengurangi populasi manusia? Ini agak jauh kamu Angga ya, kamu kejauhan mikirnya ya. Kamu kejauhan Angga, gitu kan? Oke, next ada Widev. Menurutku negara ini terlalu bebas kalau Widev bilang ya. Soal vaksin kok pakai pilihan, ya harus mau. Dalam arti kita hidup di suatu negara ya kita harus ikuti aturan negara itu. Pada saat negara bilang ini wajib, ya wajib, gitu kan ya. Ya itu aja pemerintah. Ibaratnya banyak yang misalnya sholat wajib kan 5 kali, dijalani 5 kali. Jadi ya begitulah ya kan. Kata dia, tapi benar nih Dev, menurutku negara ini terlalu bebas. Soal vaksin kok dipakai pilihan, ya harus mau. Kalau orang sampai terpapar yang rugi bukan hanya dirinya, tapi juga keluarga, teman, tetangga, dan negara ya rugi. Karena memang negara tuh kita nambah hutang, ya kan? Nambah hutang karena corona ini nih, yaitu untuk apa? Bantuan, obat-obatan, dan segala macam ya, itu gila. Dan ini saksi ya, dalam arti ini kenyataan. Manajer Yayan kan positif tuh, si Teh Juli, dia positif dan dia di rumah sakit tuh bener-bener lama, bahkan udah sampai 2 minggu lebih. Jadi dia tuh udah 23 hari, 25 hari ya kan, hampir 1 bulan gitu kan. Itu dia kan pemerintah harus ngasih obat-obatan setiap hari, vitaminnya setiap hari, makannya setiap hari, hampir 1 bulan dia di rumah sakit free, bayangin. Dan sekarang udah berapa ribu orang yang sakit gitu kan, jadi uang kita habis untuk ini. Ini ada juga Dwi Boncos mau katanya. Yadi J3. Maaf Mbak, saya nggak mau karena belum tahu gimana efek vaksinnya katanya. Oke. Terus ada Obay_21 nggak mau. Karena 92% yang kena COVID bisa sembuh sendiri dengan vitamin dan obat-obatan. Oke. 92% kan ya Bapak, berarti yang 8% dut gitu ya. 8% dari 100 juta tuh banyak loh. Jadi kita jangan mikirnya yang 92%. Oke, 8% dari 100 juta aja kan berarti 8 juta gitu loh. Jadi tolong diingat itu juga gitu, jangan ngitungnya jangan dari 10. Terus dari Indo Jaya Selindo, ya kalau yang berkepentingan bertemu dengan orang lain harus maulah. Misalnya besok ngelamar kerja, betul kan harus ketemu orang, pasti ada syarat harus vaksin. Naik haji umroh harus divaksin juga, ya kan. Jadi judulnya kenapa nggak mau divaksin sih katanya, itu yang aneh. Karena memang kalau buat ngelamar pekerjaan nanti jadi ini harus ada, jadi habis divaksin tuh nanti akan ada surat, ya kan, akan ada kayak ijazah sudah divaksin, itu harus disertakan, ya kan. Itu menjadi penting akhirnya, mau nggak mau akhirnya ya ujung-ujungnya kayaknya lu nggak mau pun nggak bisa apa-apa. Lu mau ngelamar ke TV gitu kan, saya mau ini udah vaksin belum, oh maaf nggak bisa, kita hanya terima yang sudah vaksin.
ikhlas gak ikhlas, mau nggak mau, pasrah, ya udahlah vaksin lah. Karena akhirnya buat nyari kerja, buat segala macam gitu. Kayak TV, mau tampil di TV udah vaksin belum? Orang yang punya penyakit bawaan kan, yang punya penyakit bawaan ya udah Nggak bisa divaksin. Nah itu mungkin disertakan surat dokter bahwa dia tidak divaksin karena dia punya penyakit bawaan. Ya kan, bisa jadi seperti itu. Karena misalnya aku besok syuting ke TV, TV-nya nanya divaksin belum? Belum, nggak bisa, kita nyari artis yang udah vaksin doang gitu kan, repot ya. Nah ini ada Din Juventini, yang penting gratis. Vaksin kan bukan mengobati tapi mencegah. Oke. Harapan_sahabat, jujur takut sama injeksi, takut sama suntikan dia sebenarnya. Tapi kalau diliatin Yayan jadi berani kayaknya. Oke, jadi sebenarnya itu sih bukan jadi berani, kamu gengsi aja. Xianying 94, enggak makasih. Makasih kembali. Kemudian Nung mau dong biar sehat, biar tidak mudah terkena virus yang lagi merajalela dan banyak korban yang sudah meninggal, apalagi kalau gratis. Iya, semangat Nung. Pardis jelas mau dong katanya. Nih, terus Pangeran Langit nggak mau takut kena bahan percobaan, biar KPK aja dulu kan mereka banyak yang kena, plus DPR. Gini ya, DPR dulu ya kan, pemerintah dulu lah, pemerintah dulu, garda terdepan kan katanya suster, TNI ya kan, wakil rakyat duluan lah. Dan kita saksikan bersama-sama gimana. Yen mau loh, ya kan kemarin live, tapi kalau anggota DPR, rakyat rombongan semua datang. Bener-bener kita liatin nih, bentar. Kalau perlu lihat dari jarak dekat gitu. Coba set, oke. Lagi set, oke gitu ya. Ini ada lagi dari mendelek BWS. Repot teh mau jawabnya, mau atau tidak. Karena kalau nggak mau diancam pidana. Betul ya, kalau untuk Jakarta diancam pidana katanya. Menentang pemberantasan COVID. Tapi kalau mau divaksin, vaksin ini belum teruji dapat membunuh COVID dan mungkin dapat menimbulkan efek samping. Gitu, oke ya. Ada juga Aziz Baler 23, saya kubu yang tidak, alasannya simple, saya nggak sakit. Oke, kan ini mencegah, bukan mengobati. Tadi udah dibahas ya Babang. Tadi udah lagi cuci mobil ya. Udah dibahas ya Babang, ini tidak untuk mengobati, tapi untuk mencegah. Dari Peterwin Jonathan mau, Kurahman Taufik mau, Teddy.Chris mau. Ini Anca Burnley. Gue bukan yang nggak mau Yen, soalnya gue belum lama pasang stand di jantung. Karena ada penyakit jantung, jadi beresiko jika disuntik vaksin dari WHO pun belum bisa memastikan kemanjuran vaksin COVID-19. Bahkan India dan beberapa kota di China melakukan lockdown kembali, padahal mereka negara produsen vaksin COVID-19. Masuk akal ya, masuk akal. Ya, China juga lockdown lagi ya. China lockdown, padahal kita vaksinnya datang dari dia. Ya kan, karena memang tidak ini agak ini ya. Tapi kalau kamu punya penyakit jantung bawaan gitu, kamu mau minta vaksin pun nggak akan divaksin kok. Tolong vaksin saya, nggak akan dikasih juga ya. Jadi nggak usah sedih gitu. Tapi vaksin ada efek sampingnya? Sampai saat ini kita belum tahu efek sampingnya seperti apa ya gitu. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya kita bersyukur aja sih. Dalam arti kita kan bukan menjadi orang yang pertama ya. Nanti kan ini ada vaksin yang dia bilang efek samping itu ngantuk selama 10 hari. Oh, ngantuk terus selama 10 hari. Oh, oke. Berarti imunnya kerja. Karena kan kita kalau sakit kita pasti akan ngantuk terus. Kita dibikin istirahat supaya daya tahan tubuh kita kerja gitu loh. Dibikin lemes. Sama kayak kalau lu minum itu vitamin iron, besi, makan kangkung gitu kan lemes, tidur mau bawaannya ngantuk gitu kan. Kayak gitu berarti. Bumi saya moh. Oke. Ini dia jadi hari ini. Herwanto nggak mau. Tadi udah mau. Berarti banyak yang. Jadi sebenarnya logikanya masih banyak yang mau ya.
Masih banyak yang mau, ada yang nggak mau, tapi beberapa. Nah, sekarang gini aja. Kalau menurut Yeyen ya, masalah vaksin ini mau apa enggak? Pertama, kita kan diajarkan untuk tidak seujon dulu ya. Kita diajarkan untuk positive thinking. Apa bahasanya kalau tidak seujon? Sunujon. Usnujon. Ya kan, dalam arti usnujon dulu. Kita cari tahu dulu. Ya kan, kita baca-baca nih, kita baca-baca seperti apa. Tadi kan kita udah dapat info tuh, kayak misalnya obat ini kan si Sinovac ini datang dari Cina. Bener gak Cina sudah pakai dan bener gak dia lockdown? Kalau memang produk loh, dia yang ngeluarin obat tapi kenapa dia nggak pakai, dia kasih ke kita? Itu misalnya baca, tapi baca dulu, cari tahu dulu benar atau tidak, ya kan? Terus itu tadi, kalau misalnya semua udah mendukung, oh ternyata ini memang bagus dan segala macam, please untuk tidak egois. Dalam arti egois, dia tuh kayak misalnya oh pokoknya aku nggak mau, tetap nggak mau, jumeke nggak mau. Yang harus difikirkan itu tadi, misalnya 92%, tadi kan ada 92% bisa sembuh sendiri, 8%-nya kita nggak tahu. Dan bisa jadi orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita cinta itu masuk di 8%. Yang paling penting adalah pada saat kita ragu, kita cari jawaban keraguan kita. Oh aku ragu nih, ya kita cari jawaban keraguan itu. Setelah kita dapat jawabannya, misalnya ya itu tadi, itu bukan untuk mengobati, tapi mencegah. Mencegah supaya kita tidak menyakiti orang-orang yang kita sayang, supaya kita tidak menyakiti orang lain, supaya kita tidak menjadi killer silent atau pembunuh yang tiba-tiba, yang nggak ketahuan gitu ya. Nularin orang, kita nggak tahu, cuek-cuek aja, tiba-tiba orangnya innalillahi, kan sebenarnya itu adalah pertanggungjawaban kita, walaupun kita nggak tahu gitu loh. Jadi ya masalah vaksin ini sekali lagi yang kembalikan kepada kalian semua yang mau. Enggak, gue pilih bayar denda. Ada tuh anggota DPR kan yang cewek tuh kemarin, gue pilih bayar denda. Aku berharap dia didatengin surat itu seminggu 2 kali ya, kan lumayan kalau seminggu 2 kali ya. 7 juta seminggu 2 kali, 14 sebulan gitu kan ya, 2 bulan kirimin aja terus tuh surat cinta ya kan. Tiap diundang nggak mau bayar, diundang nggak mau bayar, ya udahlah. Maksudnya kalau kita punya alasan yang jelas, yakin tidak akan dipaksa sih sebenarnya, harusnya ya gitu. Tapi itu tadi bersedia bertanggung jawab sendiri aja. Jadi yang kembalikan lagi ke kalian, kalian mau atau tidak. Tapi ini hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai masukan aja, sebagai pertimbangan aja. Kalian mau timbang boleh, kalian nggak mau timbang, kalian mau jual utuhan juga boleh ya kan. Kalau nggak mau ditimbang, terserah kalian aja, bebas-bebas kalian. Oke, terima kasih lo semuanya udah nemenin Yeyen hari ini ya kan. Terima kasih udah mau dengar. Terima kasih juga buat teman-teman Yeyen yang udah mau bantuin dengan mengasih jawaban-jawabannya. Yeyen harap kalian nggak bosan dan tetap mau bantuin Yeyen pada saat Yeyen membutuhkan kalian. Thank you. Dan jangan lupa untuk tetap di channel YouTube Yeyen Lydia Official. Jangan lupa untuk di komen, jangan lupa untuk di like, dan jangan lupa kalau kamu nggak keberatan, kalau kamu bersedia, kalau kamu nggak berat hati, dan kalau kamu ikhlas untuk tidak menyakiti. Iya, 100.000 subscriber Yeyen akan ngundang kalian sebagai narasumber Yeyen. Akan ada 5 orang yang akan Yeyen undang untuk makan bareng. Enak kan? Untuk makan barengnya Yeyen. Oke, terima kasih ya.